Selamat datang di materi random variable, lecture yang kedua A tentang discrete random variable, peubah acak discrete, ya. Apa itu peubah acak discrete? Jadi discrete random variable itu merupakan kejadian di mana hanya ada angka tunggal untuk mendeskripsikan sebuah kejadian, ya. Sedangkan kalau continuous itu bisa set of number begitu. Dan terkadang kalau continuous itu memerlukan sebuah pengukuran. Sedangkan discrete itu pasti hanya satu. Contoh, jumlah kecelakaan di Surabaya di tahun 2019. Pasti angkanya hanya ada satu tunggal ya. Kalau tidak 100 misalkan ya 200 begitu, hanya ada satu angka tunggal. Ya. Jumlah kematian atau kelahiran per hari di Indonesia. Pasti juga angka tunggal. Tidak mungkin 3,5 begitu. Tidak mungkin 15/7, tidak mungkin. Pasti satu angka tunggal, genap begitu. Misalkan 1000, 1100 begitu. Ya. Jumlah pelemparan sebuah dadu 3 kali. Jumlahnya pasti hanya ada satu angka begitu. Setelah kita melempar 3 kali, pasti hanya ada satu jumlah ya. Tidak mungkin hasilnya itu 2 jumlah begitu. Pasti hanya satu. Jumlah mahasiswa yang absen dalam kuliah statistik dan stokastik hari ini juga pasti hanya ada satu angka tunggal begitu. Kalau nggak satu ya 2 ya atau sekelas begitu. Ya. Jadi hanya ada satu angka tunggal. Jumlah izin pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah per bulan itu juga nilainya tunggal. 100 misalkan 105 begitu. Tidak mungkin 105,5, tidak ada. Jadi satu angka tunggal. Nah, kalau yang continuous ya bisa set. Jadi bisa 2, sekian 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 sampai di belakang koma banyak begitu. Atau cirinya kita perlu pengukuran. Contoh, lamanya waktu memainkan sebuah golf dengan 18 lubang. Ya, lamanya. Nah, itu kan tidak tentu ya lamanya. Dan kita perlu alat ukur, sebuah stopwatch. Setiap perlu alat ukur itu pasti dia continuous. Produksi beras per hektar di Indonesia juga tidak tentu. Dan lagi-lagi kita perlu alat ukur untuk menimbang beras itu. Ya. Bisa banyak angkanya. Real number antara 1 sampai 9. Kita tahu real number itu bisa sampai koma ya. Maka infinity begitu. Bisa 2, 1, 2, 3, 4, 5 itu masih terhitung sebuah real number. Jadi 1 sampai 9 itu sangat banyak angkanya. Ya. Hasilnya itu banyak begitu. Itu continuous. Kecepatan sebuah mobil di tol. Nah, itu juga naik turun. Ya. Jadi banyak angka ya. Bisa 9,0,9, sekian sekian kilometer per jam, 9,00111, 9, sekian 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 sekian. Bisa sampai 100, sekian 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 sekian. Jadi di belakang koma itu banyak begitu. Dan lagi-lagi juga perlu alat ukur. Suhu di Surabaya di bulan Juli itu juga kita perlu alat ukur. Dan nominalnya itu beragam, tidak satu angka begitu ya. Jadi itu pembeda antara discrete dan continuous peubah acak ya. Sekarang kita fokus dalam video ini hanya pada yang discrete, untuk peubah acak discrete. Misalkan sebuah random variable X ya. Kemudian kemungkinannya itu terbatas ya. Angkanya itu terbatas. 0, 1, 2, 3 seperti tadi pelemparan dadu tadi ya. Atau kalau kartu juga nanti pasti angka ini terbatas begitu. Ada batasnya ya. Kemudian penulisannya untuk probabilitas juga tetap antara 0 dan 1. Jadi probabilitas kejadian itu dengan nilai tertentu juga antara 0 dan 1 ya. Kemudian jadi jumlah ya. Tadi jumlah probabilitas untuk setiap kejadian tadi seperti angka tadi yang 1/8, 3/8, 3/8 dan 1/8 tadi itu jumlahnya pasti 1. Jadi probabilitasnya kalau dijumlahkan itu pasti sama dengan 1.
Dan kalau penulisan umumnya dapat dituliskan sebagai berikut ya. Jadi yang atas ini dapat diwakili sebagai yang bawah. Jumlah dari probabilitas kejadian dengan angka tertentu ya. Mulai dari 1 sampai n, itu sama dengan 1. Dan yang diskrit itu biasanya dituliskan dengan bar chart seperti ini ya. Contoh, pelemparan dadu 3 kali. Misalkan Y itu sebuah random variabel dari selisih antara jumlah kepala dan ekor. Jadi setelah kita melempar 3 kali, Y itu sebuah angka acak, perubahan acak dari selisih antara yang muncul itu adalah kepala dan ekor ya. Kemudian disuruh menuliskan apa aja space-nya dan berapa nilai dari perubahan acak Y tersebut. Kita tahu bahwa di video sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang pelemparan 3 dadu sehingga space-nya itu ada 8 ya. Dan Y itu dapat menggantikan sebuah kata jumlah selisih antara kepala dan ekor. Kepala dikurangi ekor. Itu berapa angkanya. Nah, itu dapat digantikan oleh sebuah notasi tunggal Y begitu. Ya. Jadi selisih antara kepala dan ekor. Begitu simpelnya. Nah, kita tahu kalau yang pertama ya, TTT ya. Jadi tail 3 kali itu kepalanya 0 dan tailnya itu 3. Kita ngomongin selisih sehingga selisih antara kepala dan ekor itu adalah minus 3. Dan seterusnya sampai yang ketiga, kepalanya 3 dan tailnya itu 0 sehingga Y-nya itu 3. Nah, minus 3, minus 1 dan 1, 3 ini merupakan nilai dari perubahan acak Y untuk penjelasan selisih antara kepala dan ekor. Sehingga selisih antara kepala dan ekor itu bisa bernilai min 3, min 1, 1 atau 3. Ya, jadi kita menotasikan sebuah kejadian, mengkuantifikasi sebuah kejadian. Hanya dengan angka Y sama dengan 3 itu bisa berbicara bahwa selisih antara kepala dan ekor itu bisa bernilai minus 3. Hanya dengan menuliskan Y sama dengan minus 3. Ya. Contoh lagi. Ada 4 kelereng biru dan 2 kelereng hijau dalam sebuah kantong ya. 3 kelereng diambil secara acak dari kantong tersebut satu demi satu. Setiap kali kelereng diambil, kelereng tersebut akan dikembalikan lagi sebelum pengembalian berikutnya. Jadi ini sebuah probabilitas dengan pengembalian ya. Dikembalikan dulu. Disuruh mencari berapa distribusi sebaran peluangnya dari angka hijau, kelereng hijau diambil. Kita tahu kalau kita ngambil 3 kali, maka kemungkinannya adalah jumlah kelereng hijau yang diambil itu bisa 0. Jadi maksudnya kita ngambil biru semua, bisa dari 3 pengambilan itu kita dapat 1, bisa juga dapat 2, bisa juga dapat 3. Kok bisa dapat 3 padahal 2 kelereng itu hanya ada 2 kelereng hijau? Karena dengan pengembalian. Ya, karena dengan pengembalian. Jadi walaupun kita ngambil 100 kali pun bisa saja kita 100 kali itu mendapatkan hijau semua karena dengan pengembalian. Nah, kemudian peluang. Ya, jadi X ini itu berbicara jumlah kelereng hijau yang diambil. Probabilitas jumlah kelereng hijau yang diambil sama dengan 0 ya. Jadi maksudnya 3 kali ngambil semuanya dapat biru begitu. Maka probabilitasnya adalah untuk pengembalian pertama adalah 4/6, jumlah biru per total kelerengnya 4/6 dan 4/6 ya. Kenapa tetap 4/6? Karena dengan pengembalian hasilnya adalah 8/27. Kemungkinan jumlah kelereng hijau yang diambil sama dengan 1. Dari 3 pengembalian hanya ada 1 kelereng hijau, maka ada yang 2/6, sisanya 4/6 begitu. Sampai jumlah kelereng hijau yang diambil itu 3-3-nya hijau, sehingga 2/6, 2/6 dan 2/6. Nah, ini adalah distribusi dari probabilitas. Hasilnya harus sama dengan 1.
ini dijumlah harus sama dengan 1. Kemudian dapat dituliskan dalam bentuk tabel seperti ini. Sedangkan yang kanan itu contoh penulisan dalam bentuk diagram bar chart tadi yang saya jelaskan. Kalau discrete itu dapat dituliskan dengan bar chart, begitu ya. Nah, ini not in scale ya, jadi tidak dengan skalanya itu begitu. Jadi kalau 1 maksudnya jumlah kelereng yang diambil itu hijau itu sama dengan 1, itu 16/7. Ya, 16/7 ya. Jadi itu contoh penggunaan random variable. Contoh lagi, misalkan kartu dalam sebuah deck. 3 kartu diambil satu persatu tanpa pengembalian. Nah, ini contoh lain, tanpa pengembalian. Tentukan sebaran distribusinya bahwa spade itu diambil ya, dan gambarkan distribusinya. Kita tahu kalau spade itu scope begitu ya. Kalau clubs itu keriting kalau kita sebutnya, atau diamonds itu kita sebutnya sebagai wajik. Jadi ini adalah, jadi waru itu kita sebut sebagai spade. Kita disuruh ngambil 3 kali dan berapa kemungkinan yang terambil itu spade. Jadi jumlah spade terambil ya, spade atau scope ini terambil itu bisa saja 3-tiganya itu tidak ngambil, bisa terambil 1, bisa terambil 2, juga bisa ketiga-tiganya itu adalah spade begitu. Nah, kita sekarang disuruh menghitung berapa probabilitasnya. Probabilitas jumlah spade yang diambil itu sama dengan 0 ya. Itu begini. Jadi 13 itu jumlah spade-nya ya. Jadi 13 dikali 4 per suit namanya itu 13. 0 yang sisi sebelah kiri, paling kiri itu merupakan yang spade. Jadi spade-nya tidak terambil. Kemudian suit yang lain terambil 3-tiganya. Ya, dibagi seluruh kemungkinan terambil. Ya. Jadi yang pernya ini adalah seluruh kemungkinan pengambilan 3 dari 52 kartu. Ya. 0 maksudnya tidak ada spade yang terambil, 3 maksudnya suit yang lain. Bisa hati, bisa wajik, bisa clubs begitu ya. Kemudian kemungkinan spade yang terambil sama dengan 1. Jadi 1 terambil, yang 2 itu yang lain. Sampai 3, jadi ketiga-tiganya itu spade, yang lain itu tidak terambil. Nah, ini merupakan sebaran probabilitasnya. Kalau dijumlah harus sama dengan 1 begitu. Nah, ini penulisan tabelnya ya. Jadi jumlah spade yang terambil sama dengan 1 itu peluangnya 741 per 1700. Dan ini merupakan sebaran dalam bentuk diagram. Jadi sekian untuk video kali ini. Terima kasih.